Ya, sudah. Sudah rekam ya. Oke, saya kembalikan lagi host ke Pak Anies. Oke, sip. Silakan. Boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Pendis, jurusan Mantau. Kami hormati seluruh kepala madrasah, wakil-wakil kepala madrasah yang hadir pada pertemuan Zoom malam hari ini. Puji syukur kepada kita, segala kami yang tercurah kepada kita semua. Selawat dan salam kehadirat begini sampai akhir zaman. Pak Kandep dan seluruh teman-teman kepala madrasah, guru, wakil kepala yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi sesuai dengan undangan Pak Kasih beberapa hari kemarin terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar yang kemudian dari Dirjen Pendis itu rencananya akan menetapkan madrasah-madrasah yang menjadi pilot project untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dan insya Allah nanti setiap provinsi sesuai informasi Pak Nuril Huda bahwa setiap provinsi itu akan ada 4 perwakilan, jadi RA, MI, MTS, dan MA. Dan hanya 4 itu saja yang kemudian ditetapkan oleh pusat. Nah, syaratnya adalah seluruh madrasah nanti akan yang mau melaksanakan atau mencalonkan diri menjadi piloting project untuk kegiatan ini, maka kemudian diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesiapan untuk menjadi madrasah piloting yang nanti Dirjen Pendis. Itu pengantar awal saja. Saya kira terkait dengan substansi kurikulum Merdeka Belajar, rata-rata kita masih sekedar, bahkan ada yang masih sekedar mengenal nama saja, sementara isinya belum terlalu familiar, kecuali teman-teman yang mungkin seperti Ibu Yunita yang menjadi fasilitator. Ada di rumah? Oh, Anda di rumah? Iya. Anda bisa masuk ini siapa? Passwordnya. Password atau pakai WA saja. Ada di WA di kepala madrasah. Oke, saya lanjutkan. Maka terkait dengan apa yang kemudian saya sampaikan tadi, kita malam hari ini ketemu dalam ruang Zoom untuk membicarakan persiapan terkait dengan hal yang kemudian apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan sebelum kegiatan ini atau acara ini dilanjutkan, maka kemudian kami memohon kiranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado yang diwakili oleh Pak Kasih Pendis, Pak Haji Usran Mantau, SAG, untuk memberikan sambutan atau arahan terkait dengan kegiatan ini. Pada Pak Kepala Kantor Kemenak Kota Manado, disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.
Yang saya hormati narasumber pada hari ini, pada malam hari ini, Pak Nuril Huda, Subkor KSKK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Pak Anies Thomah pada malam hari ini sebagai host yang akan memandu dan akan mendiskusikan, mengarahkan pertemuan pada malam hari ini. Yang saya hormati kepala-kepala madrasah, baik RA, MI, MTS, dan MA. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan persiapan kurikulum Merdeka belajar di wilayah kantor Kementerian Agama Kota Manado. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasul Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan syafaatnya sampai pada kita sekalian. Yang pertama saya sampaikan bahwa sebetulnya Pak Kepala Kantor akan memberikan sambutan dan arahan, tapi tiba-tiba dia WA saya bilang, Pak Kasih aja yang mewakili karena beliau lupa bahwa hari ini dia menghadiri acara pernikahan di New Melambai. Padahal dia sudah siap, bahannya saya sudah kasih sama dia untuk menyampaikan. Tapi tidak mengapa, insya Allah di lain waktu bisa dia bersama-sama dengan kita. Yang pertama adalah tentu saya memberikan apresiasi kepada kita semua dalam melakukan boleh dikatakan sebagai sosialisasi atau persiapan kita untuk memasuki model kurikulum yang baru atau prototipe kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Memang prototipe ini sudah resmi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2020. Cuma orang mungkin penasaran dengan bagaimana sih pengaturan dan penerapan kurikulum Merdeka ini. Tentu nanti Pak Nuril akan membedah ini dan untuk memberikan informasi berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Nah tentunya suka atau tidak suka, mau ataupun tidak mau, bahwa secara bertahap pasti akan diberlakukan. Suara tidak didengar. Suara, Pak. Ada suara, Pak. Suara tidak didengar. Keluar Pak Kasih. Oh, ya. Oh, sudah, hadir, sudah. Sudah ya. Ya. Tentu saya lanjut, sudah sampai di mana? Mungkin tidak kedengaran dari tadi ya? Atau ada kedengaran? Ada Pak. Ya, tentu kita suka atau tidak suka, ya siap ataupun tidak siap, bahwa kita harus memasuki prototipe kurikulum Merdeka Belajar ini. Tapi untuk sementara ini kita masih ada 4 perwakilan yang nanti kita akan tetapi juga kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan mengetahui sebetulnya apa sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar itu. Kemudian yang berikut, tentu kurikulum Merdeka Belajar ini lahir karena ada pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi maka lahirlah kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian yang berikut, ini pertama kali atau kedua kali ke seksi pendidikan Islam melakukan Zoom meeting. Yang pertama adalah dengan kepala-kepala RA dan guru RA yang menjadi host saya sendiri, kemudian menjadi pembicara Pak Anies. Malam hari ini Pak Anies menjadi host dan pembicaranya atau pematerinya, narasumbernya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
Saya kira bukan berarti ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar bahwa kurikulum ke-13 kita tidak pakai. Tentu saja tetap masih kita memakai kurikulum ke-13. Nah, tentunya kami harapkan agar supaya Kementerian Agama Kota Manado, khususnya madrasah-madrasah yang ada di garda terdepan ini, insya Allah menjadi pilot project, ya, pilot project untuk menjadi percontohan bahwa di Kementerian Agama Kota Manado, madrasah yang ada di Manado ini sudah ada yang bisa memastikan untuk memakai atau menggunakan persiapannya untuk kurikulum Merdeka Belajar ini. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan malam hari ini untuk membahas persiapan kurikulum Merdeka Belajar di jajaran Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Selanjutnya, saya lupa tadi ternyata Pak Nuril Huda sudah hadir bersama kita. Syukur. Mohon maaf Pak, tadi tidak sempat disebutkan. Dan untuk selanjutnya, kita dengarkan langsung nanti kemudian akan dijelaskan oleh Pak Nuril Huda, MPD, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pengantar di awal tadi. Pada beliau disilahkan. Terima kasih host Ustadz Anis Toma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh semuanya. Ya, jelas Pak. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pendis Haji Usran Manto. Luar biasa. Benar yang disampaikan tadi bahwa Manado lah yang pertama kali melaksanakan dan memang saya pertama kali diundang oleh Kota Manado dan kabupaten lain belum resmi mengundang, meskipun sudah beberapa kabupaten yang menyampaikan ke saya. Luar biasa, apresiasi untuk Pak Kasih Pendis Kota Manado. Meskipun di hari libur, saya juga baru ditelepon tadi pagi. Sementara di kawasan, saya ditelepon malam hari ini, di jam ini saya ada taklim sebenarnya. Tapi karena taklim itu setiap minggu sekali, sementara ini belum tentu sebulan sekali. Dan kedua, terkait hal yang sangat penting, yaitu implementasi kurikulum, maka kemudian taklim saya arahkan untuk sementara orang lain yang mengisinya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya agak kritisi sedikit ini. Memang hampir semua orang tahu nama saya itu Nuril Huda saja. Padahal sesungguhnya ada nama yang sangat saya sukai. Itu nama saya itu lengkapnya ada Muhammad di depannya. Muhammad Nuril Huda. Cuma karena memang yang
membudaya itu nama itu Nurul Huda, sehingga kemudian Nurul Huda pun dipotong Muhammadnya. Pak Ucan harus bikin akikah lagi untuk saya ini. Siap. Nanti merubah. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Yang kedua, saya karena berdomisili di Manado, saya tahu persis perkembangan madrasah di Manado. Jadi luar biasa terkait respon kurikulum Merdeka ini. Yang mudah-mudahan kabupaten kota lain bisa mengikutinya. Tetapi yang agak riskan malam hari ini, Pak Ucan memberi waktu saya hanya 20 menit. Tidak apa-apa, saya singkat-singkat saja, yang penting intinya mudah apa. Bapak Ibu Kepala Madrasah dan mungkin ada guru juga yang saya hormati, yang saya banggakan, kurikulum Merdeka, sebagaimana diinformasikan oleh Pak Anies tadi, bahwa sejak tahun 2022, tahun pelajaran 22-23 ini sudah akan diterapkan di Kementerian Agama secara resmi. Namun pelaksanaannya masih bertahap. Di tahap pertama ini sistemnya masih piloting. Piloting se-Indonesia yang setiap provinsi nantinya ada perwakilannya. Nah, mudah-mudahan wajah-wajah kepala madrasah di Manado ini adalah wajah-wajah yang mau sekali menerapkan kurikulum Merdeka. Begitu kira-kira, Pak kasih ya. Ya, betul. Betul. Tapi boleh 30 menit, Pak. Bis 30 menit ya. Karena itu di kesempatan yang luar biasa ini, di malam hari ini mungkin semuanya capek dengan liburannya, saya langsung saja ke materi. Saya akan share script dulu. Mohon maaf host, saya tidak diperkenankan men-share screen. Tunggu, Pak. Sambil menunggu Ibu sekalian, sebenarnya kurikulum Merdeka ini muncul, ide utamanya bukan sekedar pandemi, tapi ide utamanya karena memang dunia ini telah berubah dengan luar biasa. Dengan cepatnya perubahan di dunia ini, sehingga perubahan harus dilakukan. Usia kurikulum 2013 itu, kalau dihitung sampai hari ini, itu sudah 9 tahun ya. Sudah 9 tahun. Artinya, masih belum bisa share saya di sini karena disable. Jadi artinya Bapak sekalian, perubahan itu hal yang pasti. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan belum bisa, Pak Anies, masih disable. Ya. Sudah klik-klik satu-satu, saya cuma pakai HP. Oh, baik. Jadi perubahan itu hal yang pasti. Allah sendiri bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Allah menyatakan demikian, artinya apa? Bahwa setiap dunia itu berubah. Setiap hari dunia berubah. Bahkan saya ingat betul dulu pernyataan Kakanwil kita dulu, Allah ya kita hari ini bukan anak kita yang kemarin.
Maksudnya adalah anak kita yang kemarin pulang sekolah dan hari ini masuk lagi, itu belum tentu kapasitasnya sama dengan yang kemarin. Kenapa? Karena begitu di rumah dia buka HP, buka informasi, internet, bisa jadi bahkan apa yang kita akan sampaikan hari ini dia lebih tahu dari kita. Itulah perubahan. Jadi karena dasar perubahan itulah dan kurikulum kita memang sudah lama diberlakukan, kemudian perubahan dengan abad 21 ini memaksa kita untuk berubah. Bagaimana Pak Anies? Masih belum bisa? Belum bisa, Pak? Belum bisa. Cari-cari di tombol ini. Dan dia kasih ikan mahal ini. Sorry, Jang. Bapak Ibu sekalian, selain itu tadi, itu Allah yang menyatakan perubahan itu. Bahkan ahli kita dulu-dulu yang kita kenal Albert Einstein, dia juga menyatakan bahwa the measure of intelligence is the ability to change. Ukuran seorang berinteligensi baik itu adalah kemampuan untuk berubah. Ini artinya apa, Bapak Ibu kepala madrasah itu ya harus tanggap dengan perubahan dan harus mau berubah gitu. Karena itu kita akan lihat dalam 1-2 hari ini nanti Pak Kasim mengirim ke Kanwil daftar RA mana, MI mana, MTS mana, MA mana yang membuat surat pernyataan siap untuk mengimplementasikan kurikulum mereka di madrasah masing-masing. Masih belum bisa Pak Anies ya? Iya. Saya cari-cari ini. Baik, supaya tidak terbuang waktu. Saya lanjutkan saja. Bapak Ibu sekalian, seorang kepala madrasah itu setiap awal dituntut untuk punya visi misi yang jelas. Mau kemana madrasah dibawa? Sama dengan pendidikan nasional kita. Ya, pendidikan nasional kita itu pemerintah telah merancang bahwa outcome-nya nanti adalah SDM Indonesia mampu berperan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara di abad 21. Itu outcome-nya. Nah, dengan outcome yang demikian ini artinya lulusan madrasah harus memiliki kompetensi yang berbasis keunggulan dan karakter akhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, lulusan madrasah yang memiliki kompetensi berbasis keunggulan dan karakter akhlak mulia ini mengharuskan kita melakukan budaya perbaikan mutu belajar. Yang selama ini kita hanya melaksanakan hal yang sifatnya rutin, dari membuat RPP, mengajar, setelah tengah semester kita ulangan memberikan penilaian pertengahan semester, akhir semester, sampai kemudian ujian. Dan itu berlangsung setiap tahun. Tetapi budaya perbaikan mutu itu hampir tidak jalan. Ini kita harus akui bahwa budaya perbaikan mutu belajar di madrasah secara umum itu yang berbasis pada proses ya itu belum jalan. Nah, karena itu ini sejak sekarang dibutuhkan kemampuan madrasah, kepala sekolah sebagai manajer dan bersama guru-guru itu harus menanamkan budaya perbaikan mutu belajar di madrasah yang berbasis pada proses asesmen kompetensi yang berkelanjutan. Bagaimana supaya ini jalan? Maka budaya belajar dan lingkungan belajar bermutu di setiap situasi belajar harus tercipta. Karena itu dibutuhkan kreativitas dan inovatif dari guru, inovasi guru setiap hari, gitu. Nah, ini juga akan budaya perbaikan mutu itu sangat ditopang dengan mekanisme supervisi yang jalan dengan baik. Jadi supervisi pengawasan atau supervisi itu dari mulai
pengembangan kurikulumnya sejak merancang sampai pada implementasi kurikulum setiap tahun itu supervisinya harus menyentuh itu. Bukan sekedar pembelajarannya atau bahkan hanya penilaian pembelajaran. Selama ini di pemantauan kita bersama bahwa supervisi pembelajaran itu yang jalan, kalau jalan, khususnya Pak Kepala Madrasah, yang jalan adalah supervisi administrasi gurunya, supervisi proses pembelajarannya, dan penilaiannya. Tapi pengembangan kurikulum itu hampir tidak berjalan. Ini yang terjadi. Dan ini saya cross check, saya kaitkan dengan hasil visitasi saya. Hampir setiap madrasah yang masuk sasaran akreditasi, setiap kebetulan saya visitasi itu hampir semua bermasalah pada kurikulumnya. Yang 100% copy paste, hanya rubah nama madrasahnya, ditanya visi misi tidak ada yang tahu, kepala madrasah juga tidak tahu, dan bagaimana tahapan menyusun visi misi juga tidak tahu, dan seterusnya. Itu artinya apa? Asesmen di madrasah itu tidak jalan. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menciptakan budaya perbaikan mutu belajar di madrasah yang berbasis demikian tadi, maka revolusi pembelajaran perlu dilaksanakan. Revolusi pembelajaran itu harus dilaksanakan. Nah, siapa elemen perubahan itu? Elemen perubahan itu ya terbentuknya ruang inovasi kreasi siswa dan pembelajaran yang istilahnya pionirnya adalah guru. Jadi kalau guru mampu membuat inovasi dalam ruang inovasi dalam pembelajarannya, setiap saat ada kreasi, ada inovasi, maka budaya perbaikan mutu itu akan jalan. Nah, dalam proses belajar itu pun yang berjalan adalah HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang selama ini, mohon maaf, hampir tidak jalan juga. Kenapa? Karena pembelajaran kita masih berjalan seperti kemarin-kemarin. Akhlak, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, akhlak anak-anak kita masih tidak seimbang dengan intelijensinya. Nilai akademiknya tinggi, tapi kebanyakan akhlak anak-anak kita masih rendah. Kemudian semua ini perbaikan mutu pembelajaran harus menyatukan antara karakteristik dengan proses pembelajaran. Artinya secara akademik dan karakteristiknya itu harus menyatu. Yang selama ini dalam kurikulum ke-13 kan terpisah itu. Nah, semua proses itu nanti AKMI sebagai basic diagnostiknya. Nah, seperti sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, hasil AKMI kita Sulawesi Utara sangat rendah. Ibu Yuyun tahu itu. Literasi numerasi anak-anak kita sangat rendah. Literasi, ya, hampir semua literasi anak-anak kita rendah. Nah, ini artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Perubahan itu pasti kita harus berubah. Pelaksana lapangan ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah yang pertama pengawas, yang kedua kepala madrasah, yang ketiga guru dan tenaga kependidikan, termasuk siswa, gitu. Pelaksana lapangannya. Artinya Bapak-Ibu sekalian, terkait kurikulum ini bukan hanya kepala madrasah yang harus menguasai atau guru-guru saja, tetapi bahkan seharusnya pengawas jauh lebih menguasai terkait kurikulum ini. Kepala madrasah harus lebih jago dari guru-guru dan tenaga pendidikannya, dan guru-gurunya harus jago karena kepala madrasah harus sudah jago. Nah, di antara input yang lain selain pengawas jago, kepala madrasah jago, guru dan jago adalah tim pengembang mutu di madrasah itu juga harus jalan, gitu. Bagaimana Pak Anies, sudah bisa saya? Belum Pak. Iya, belum bisa. Nggak ketemu DP fitur. Oh iya. Baik. Korek-korek ini. Bapak Ibu sekalian, secara singkat saya ingin sampaikan di sini terkait supaya kita mudah paham apa sih perbedaan
kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Apa perbedaannya? Secara apa istilahnya? Inti-intinya apa yang berubah? Yang pertama Ibu sekalian, yang berubah itu adalah kerangka dasarnya. Kerangka dasar kalau 2013 itu pada dasarnya sama, yang membedakan adalah kalau 2013 itu kerangka dasarnya adalah rancangan landasan utama ketiga adalah tujuan Sisdiknas dan standar nasional pendidikan yang juga menjadi dasar kurikulum Merdeka, tetapi yang tidak ada di kurikulum 2013 adalah mengembangkan profil belajar Pancasila pada peserta didik. Ini kerangka dasarnya. Jadi kerangka dasar kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana berjalannya terimplementasinya kurikulum itu, tapi profil pelajar Pancasila itu juga terwujud. Itu kerangka dasarnya. Itu perbedaannya di situ. Yang kedua, yang berikutnya adalah kompetensi yang dituju. Itu perbedaan yang pertama kerangka dasarnya ya. Yang kedua, dari segi kompetensi yang dituju. Kalau kurikulum 2013 KD-nya berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 KI, yaitu KI 1 sikap spiritual, pengetahuan, dan yang terakhir KI 4 adalah keterampilannya. Jadi ada poin-poin dan urutan untuk mencapai KI yang diorganisasikan pertama hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti PKN. Jadi KI 1, 2, 3, 4, tapi KI 1, 2 itu yang memiliki hanya pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan. Tetapi pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase. Jadi capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan. Ini baru tingkat SD ini. Jadi perbedaan kurikulum Merdeka dengan 13 yang tingkat SD. Jadi kalau di K13 apa namanya kurikulum Merdeka ini menyatu. Yang berikut, secara struktur kurikulum perbedaannya. Jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu. Jadi maksudnya begini, kalau di K13, kalau seandainya hari Senin matematika 3 jam, Senin depan 3 jam, dan seterusnya seperti itu. Pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapat nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Sementara di kurikulum Merdeka, kurikulum dibagi 2, atau rutin yang merupakan intrakurikuler, dan yang kedua adalah proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait jam pelajaran diatur per tahun, fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah tahun itu. Kemudian pada kurikulum K13, satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pembelajarannya berbasis tematik integratif. Itu kita sudah jalan beberapa tahun, K13. Sementara di kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis mapel, silahkan, secara tematik silahkan, terintegrasi pun silahkan. Mata pelajaran IPA merupakan paduan dengan IPS, sehingga namanya IPAS. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, tergantung kesiapan satuan pendidikan. Ini di SD ya, di MI.
Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 4 mata pelajaran seni budaya. Tidak keempat-empatnya. Selama ini kalau K13 kan dari dulu anak sesuai kurikulum ya semuanya harus tercapai. Tapi secara struktur kalau di kurikulum Merdeka tidak seperti itu lagi. Sehingga anak-anak dalam setiap kelas bisa punya keunggulan masing-masing dan kita kembangkan sesuai bakat mereka masing-masing. Yang ahli menggambar berarti pada seni rupanya kita kembangkan. Yang ahli menyanyi mungkin kita kembangkan musik dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka dari sisi pembelajaran adalah tadi saya katakan pendekatannya pendekatan saintifik untuk semua mapel. Sementara kalau di kurikulum Merdeka pembelajarannya terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Kemudian K13 pada umumnya pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler tatap muka, sedangkan untuk kokurikulernya dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak wajib dilakukan. Sementara di kurikulum Merdeka panduan pembelajaran intrakurikuler itu hanya sekitar 70-80%. Dan kokurikuler itu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sekitar 20-30% dan ini harus dilakukan. Kalau K13 bisa dilakukan bisa tidak terserah guru mengaturnya, tapi kalau di sini ya diberi ruang 20-30%. Berikut dari sisi penilaian. K13 penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sementara di kurikulum Merdeka ini penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi di asesmen sehingga pembelajaran selanjutnya adalah berdasarkan hasil asesmen, bukan selalu berpindah materi, sementara pada setiap penilaian itu banyak anak yang belum tercapai kompetensinya. Seperti selama ini di K13, formatif selesai, ya selesai, tetapi kalau di kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi asesmen itu kemudian sebagai bahan untuk merancang pembelajaran pada tahap selanjutnya. Yang apa-apa yang masih lemah, sebagaimana AKMI. Jadi kalau seandainya literasi anak-anak kita, numerasi anak kita rendah, maka ada tindakan untuk meningkatkan itu. Begitu. Kemudian selanjutnya pada penilaian, kalau di K13 itu adalah menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sementara kalau di kurikulum Merdeka, selain menguatkan penilaian autentik, ya, juga menguatkan penilaian dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dua. Jadi penilaian autentik berjalan bukan sekedar pada mata pelajaran, tetapi termasuk pada proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Sementara yang selanjutnya penilaian kalau di K13, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di kurikulum Merdeka tidak ada lagi pemisahan seperti itu. Jadi penilaiannya menjadi menyatu. Kemudian perbedaan dari perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Gitu. Kalau pada waktu K13, pemerintah itu hanya menyediakan buku teks dan buku non-teks yang kita bisa download itu. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka saat ini, selain buku teks dan buku non-teks, pemerintah juga menyediakan 1. Contoh-contoh modul, 2. Alur tujuan pembelajaran, yang ketiga ada contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini semuanya bisa kita dapatkan, sehingga lebih mudah madrasah mengimplementasikan. Termasuk pada perangkat kurikulum. Kalau pada waktu K13 pemerintah hanya menyiapkan pedoman implementasi kurikulumnya,
panduan penilaiannya, kemudian panduan pembelajaran setiap jenjang, tetapi di kurikulum Merdeka ini pemerintah juga menyiapkan panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, kemudian panduan penyusunan program pembelajaran individual, kemudian terakhir pemerintah juga menyiapkan modul layanan bimbingan konseling. Luar biasa pemerintah siapkan untuk kurikulum Merdeka. Karena itu dengan penjelasan saya yang ini saya kira lebih memotivasi Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk mau dan siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, itu pengantar saya terkait sekilas kurikulum Merdeka. Nah, sekarang bagaimana kebijakan Kemenak yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Anis di awal. Implementasi kurikulum Merdeka di madrasah itu berpedoman langsung dengan KMA 347 tahun 2022. Itu. Pertimbangannya apa? Pertimbangan kurikulum Merdeka pada madrasah itu perlu dilakukan. Yang pertama, madrasah itu adalah sekolah yang khas. Lebih khas ketimbang SD atau sekolah umum. Karena itu yang pertama, karena kekhasan nilai madrasah itulah kemudian layak dan sangat lebih layak lagi ketimbang dibanding sekolah umum untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Yang kedua, yang jadi pertimbangan adalah memang dibutuhkan, artinya pembelajaran di madrasah butuh ini. Gitu. Jadi kebutuhan pembelajaran di madrasah. Acuan implementasinya adalah, saya katakan tadi, mengacu pada KMA 347. Semua sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sudah baca, mohon dibaca betul-betul karena ini hal yang baru. Karena ada istilah sekarang adalah bahwa banyak kita itu lemah di literasi. Jadi bukan anak-anak kita saja yang lemah literasi, tapi kita. Karena itu sering kita meng-share hal-hal yang salah. Kadang-kadang. Kenapa? Budaya tidak membaca secara total, membaca dengan paham. Karena itu saya dulu pernah menyampaikan di grup itu waktu saya kirim surat dan juknis, saya katakan baca, pahami, pelajari, pahami dengan cermat, kemudian baru lakukan sehingga tidak terjadi kesalahan. Itu acuannya. Nah, kebijakan implementasi kurikulum Kementerian Agama pada madrasah itu, yang pertama, silahkan madrasah menerapkan kurikulum 2013. Silahkan. Artinya apa? Sampai tahun ini pun, tahun baru, ajaran baru nanti, yang mau menerapkan kurikulum 2013 silahkan. Dengan standar isi, kompetensi inti, dan kompetensi atau KD dasarnya yang ditetapkan oleh pemerintah lalu. Tapi madrasah meskipun masih menerapkan kurikulum 2013 diberi kewenangan untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam pengembangan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Itu yang pertama, kebijakannya. Yang kedua, madrasah disilahkan juga. Kenapa menggunakan kata disilahkan? Karena ini bagi yang mau. Yang tidak mau silahkan pilih yang pertama tadi, kurikulum 2013. Gitu. Jadi siapa yang memilih kurikulum 2013 silahkan, tapi mulai sambil belajar, berkreasi, berinovasi, sehingga pada saatnya mungkin tahun depannya melaksanakan sudah lebih siap ketemu dengan kurikulum Merdeka. Nah, bagi madrasah yang sekarang sudah siap, memang yakin memulai, maka mereka menerapkan itu dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi sama. Tapi bedanya ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana strategi pelaksanaannya? Kalau madrasah yang menggunakan K13 tetap standar isi, KI, KD, mata pelajaran umum selain PAI dan bahasa Arab,
mengacu kepada ketetapan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Artinya kurikulum yang lalu. Standar isinya mana? Bagi yang melaksanakan kurikulum 2013, standar isi yang digunakan adalah KI dan KD, PAI Bahasa Arab, berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019. 2019. Kemudian untuk RA berdasarkan KMA nomor 792 tahun 2018. Sedangkan untuk implementasi kurikulum MI, MTS, MA, dan MAK berdasarkan KMA nomor 184 tahun 2019. Itu strategi pelaksanaannya bagi yang masih akan menerapkan K13. Sedangkan bagi yang sudah akan melaksanakan kurikulum merdeka, maka strategi pelaksanaan adalah yang pertama, standar isi dan capaian pembelajaran mata pelajaran selain PAI dan Bahasa Arab mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kurikulum merdeka. Jadi standar isi capaiannya ikut situ. Sedangkan untuk mata pelajaran agama dan bahasa Arab, standar isi dan capaiannya mengikuti KMA yang sudah saya share juga itu. Nah, kebijakan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum merdeka diterapkan di madrasah secara bertahap mulai tahun tahun pelajaran 22. Jadi secara resmi tahun baru ini, Juli ini, kurikulum merdeka secara resmi sah diimplementasikan di madrasah. Yang kedua, diterapkan di semua tingkatan dari RA, MI, MTS, MA. Tetapi pelaksanaannya yang ketiga adalah baru pada tahap piloting. Itu piloting. Tadi Pak Anies sampaikan bahwa info dari saya yang lalu bahwa jatah per provinsi itu 1 RA, 1 MI, 1 MT, 1 MA. Malam ini tadi saya coba memohon lebih ke Subdit kurikulum pusat, masih diberi ruang. Karena itu tergantung nanti bagaimana kesiapan madrasah yang mengajukan. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, ingin saya perjelas di sini. Tahapan untuk ingin jadi piloting itu sebenarnya enak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nanti akan difasilitasi oleh pemerintah, pelatihan gurunya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia jadi pilot project-nya atau percontohannya. Karena itu saya berharap pertemuan malam hari ini menguatkan kepala madrasah untuk sama-sama, ayo semua saja ajukan, nanti mujur-mujuran siapa yang akan ditetapkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu ajukan ada tahapan verifikasi. Verifikasi itu bukan seleksi, ya. Verifikasi bukan seleksi. Verifikasi itu nanti kita akan wawancarai. Jadi kalau Pak Kemenak Manado mengirimkan RA A, B, C misalnya yang menyatakan siap, itu apa yang diverifikasi Bapak Ibu sekalian? Kalau sekolah madrasah negeri, kepala madrasahnya akan diwawancara terkait sejauh mana pengetahuan terkait kurikulum merdeka, sudah sejauh mana. Yang kedua, guru-gurunya. Jadi sejak malam hari ini, mungkin besok sobeking pengajuan, sejak pengajuan itu Bapak Ibu Kepala Madrasah silahkan mengcoaching guru-gurunya untuk sama-sama belajar terus terkait kurikulum merdeka ini supaya begitu siap komponen madrasahnya mungkin akan memenuhi syarat untuk kita usulkan. Itu terkait pemilihan atau piloting tadi. Jadi implementasinya mudah-mudahan bukan sekedar satu lembaga yang jadi pilot project,
mungkin RA bisa 2, MI bisa 2, MTS juga bisa 2 dan bisa. Karena itu mari kita berjuang sama-sama. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, lebih baik jadi pilot karena agak ringan, dan setelah piloting selesai 1 tahun itu, maka tahun depannya Bapak Ibu secara madrasah sudah sangat siap untuk melanjutkan itu. Karena itu silahkan berjuang dan tidak pandang sekolah kecil sekolah besar. Jadi biar sekolah kecil tapi kok ternyata perangkat komponen madrasah itu lebih siap, mungkin itu akan bisa dipilih. Tidak pandang negeri dan swasta. Semuanya tergantung kesiapan, dan nanti kesiapan itu yang kita akan ajukan, ke ke pusat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan terkait kurikulum tadi, sekedar pengenalan, tetapi karena waktu yang mepet, intinya malam hari ini adalah bagaimana madrasah siap membuat surat pernyataan untuk mengimplementasikan kurikulum mereka di madrasahnya. Karena perubahan itu pasti dan kita juga harus berubah. Kalau ingin jadi lebih baik, kita harus berubah. Saya kira untuk pengantar saya sementara demikian. Pak Fadli sesiap ini dengan suratnya mungkin untuk diajukan MTS Negeri 1. Begitu Bu Yunita ya? Ya Allah, siap. Ya. Batas pemasukannya Bapak sekalian, Pak Kasih, itu paling lambat tanggal 15 pagi sudah di Kanwil. Karena tanggal 15 itu terakhir pusat menerima ajuan. Kalau besok Senin, Selasa, Rabu sebelum tanggal 14 Kong Pak Kasih sudah datang dengan daftar madrasah, luar biasa. Usahakan, karena malam hari ini pertama yang mengundang saya, maka hal pertama yang saya terima usulannya. Bagaimana Pak Kasih? Insya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini pengantar dari saya. Nanti kita kembangkan di dialog kita. Insya Allah, saya berharap saya ini dari guru madrasah Kota Manado, dari kepala madrasah Kota Manado, dan sekarang di Kanwil domisilinya. Saya berharap Manado menjadi bukti bahwa Manado yang akan jadi pilot proyek pelaksanaan kurikulum merdeka di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian paparan Pak Haji Nuril Huda. Nah, ketambahan M, Pak, terkait dengan kurikulum Merdeka program Dirjen Pendis tentang piloting untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar di madrasah yang perlu mendapat perhatian kita semua selaku pimpinan madrasah adalah yang tadi sudah disampaikan di akhir, bahwa ketika madrasah berkeinginan untuk menjadi target piloting untuk kurikulum Merdeka Belajar, maka kemudian syarat utamanya adalah harus membuat surat pernyataan kesiapan yang ditujukan ke Kementerian Agama Kota Manado, lalu kemudian nanti dari Manado kemudian disampaikan ke Kanwil. Itu intinya. Terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah beliau jelaskan tadi, tentu membuka wawasan kita semua, dan insya Allah ke depan madrasah-madrasah yang ada di Manado lebih dulu menerapkan kurikulum ini. Walaupun nanti seperti yang sudah dijelaskan tadi akan dilaksanakan secara bertahap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Nuril Huda, Subkor di Pendis, disilahkan pada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan hal-hal yang perlu ditanyakan. Disilahkan.
2. MTS PKP. MTS PKP 1. Ada satu lagi? MTS Negeri 1 Manado. Oke, jadi MTS PKP dan MTS Negeri 1. Silahkan ke MTS PKP. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh host Pak Anies Toma yang saya hormati narasumber. Sebagaimana yang kita sama-sama dengar beberapa saat terkait dengan informasi dan pemaparan daripada kurikulum Merdeka. Saya membaca terkait implementasi daripada kurikulum. Pada intinya, kurikulum memberikan ruang kepada madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi di dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Demikian juga, madrasah akan diberikan seluas-luasnya untuk kemandirian di dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Pak Nuril, yang saya mau sampaikan, karena ini terkait dengan pembelajaran untuk pembelajaran pada peserta didik, oleh karenanya harus perlu dibuat satu kegiatan yang memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu guru yang terkait dengan proses pembelajaran. Saya kemarin diskusi dengan Bapak Ketua Yayasan, Ustadz Alek, dia menyampaikan bahwa kalau toh nanti Bapak Ibu guru itu membuat RPP, maka harus melibatkan peserta didik. Kira-kira mau pelajaran apa, kan seperti itu. Sehingga nanti ada kontribusi daripada peserta didik itu, kemudian dengan pembelajaran apa yang kita sampaikan daripada peserta didik itu sendiri. Sehingga nantinya apa yang disampaikan oleh Pak Nuril tadi, bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka ini adalah keterkaitan kesinambungan daripada kompetensi daripada peserta didik. Oleh karena itu juga harus dari pihak Kanwil dalam hal ini harus membuat satu program yang terkait untuk peningkatan daripada Bapak Ibu guru terkait dengan cara bagaimana memberikan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini. Bagaimanapun juga kepala madrasah harus memahami dan mengetahui betul apa yang tertuang dan tujuan daripada kurikulum Merdeka ini, sehingga yang dilakukan oleh nanti madrasahnya, kepala sekolahnya dan guru-gurunya adalah membuat satu tim yang terkait dengan kerangka pembelajaran yang diinginkan dan mungkin sesuai dengan kondisi daripada madrasah itu sendiri. Ini juga perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, barangkali saya juga usul dengan Pak Kasih yang terkait dengan pernyataan kesediaan daripada madrasah di Kota Manado, barangkali kita kesepakatan bersama karena pelaksanaan daripada kurikulum ini bukan main, harus kita belajar, benar-benar belajar, memahami sampai paham betul, kemudian dari tingkat regulasi dan kebijakan, dan kepala sekolah harus memberikan yang luar biasa kepada penggunaan daripada kurikulum. Barangkali itu Pak Nuril yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, disilahkan untuk menjawab dulu pertanyaan dari Pak Kepala Madrasah PKP untuk Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Nasir, luar biasa. Jadi begini, saya akan melengkapi kembali yang awal tadi terkait piloting. Jadi piloting sudah jelas, ajukan tadi semuanya sudah. Tetapi Bapak sekalian, bagi madrasah yang tidak piloting dan ingin menerapkan pun silahkan. Karena memang kurikulum Merdeka ini berbasis kemandirian. Nah, seperti yang diminta Pak Nasir terkait apa kegiatan pelatihan atau BIMTEK apa saja, kalau sebenarnya saat sekarang ini sebenarnya untuk sebagai penguatan awal, pemerintah menyediakan lengkap pengetahuan kepada kepala madrasah, pengawas, dan guru. Itu dan di semua link banyak. Apa yang disiapkan? Buku teks dan non-teksnya.
contoh-contoh modulnya ada, alur tujuan pembelajaran, dari alur tujuannya ada, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada, kemudian contoh kurikulum operasionalnya juga sudah ada, panduan pembelajaran dan asesmennya juga ada. Sudah lengkap semua itu. Panduan pengembangan kurikulumnya, panduan pengembangan proyek penguatan profil, panduan pelaksanaan pendidikan inklusi, semuanya pemerintah sudah sediakan. Artinya begini, sekarang kepala-kepala madrasah yang diperlukan saat ini adalah link ini semua dulu. Meskipun nanti untuk tahun ini kami dari bidang Pendis tetap akan melaksanakan itu, tetapi di tahun ini itu mohon maaf berbentuk webinar. Ya, kita akan undang narsum pusat, bisa juga nanti narsum kita yang di daerah yang sudah dilatih-latih seperti Bu Yuyun ini. Jadi kita akan siapkan itu. Kita sudah sepakat dengan Pak Kabid, kita akan melaksanakan pembekalan guru terkait kegiatan berbentuk webinar. Karena memang apa? Di tahun ini kegiatan BIMTEK itu tidak ada di DIPA. Apakah kita tidak ajukan? Kita ajukan. Itu. Jadi sekali lagi kita ajukan semuanya. Saya itu mengajukan 12, Bu. Saya mengajukan 12 kegiatan pembekalan untuk kepala madrasah dan guru dan pengawas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak satu pun yang disetujui oleh pusat. Apa alasannya? Karena semua yang saya usulkan itu masuk ruang lingkup Balai Diklat. Begitu. Dan dana memang tidak ada, mungkin itu alasan saja. Nah, webinar kita di bidang siap. Nanti urusan narsum urusan kita. Tapi webinar gitu, yang seperti ini. Tetapi yang saya pesankan kepada Pak Nasir dan semua teman-teman kepala madrasah, semua yang saya sebutkan tadi coba cari, pelajari dulu. Guru kalau sudah baca panduan pembelajaran asesmen, saya yakin langsung bisa melakukan. Tinggal baku tanya sedikit, satu kali ikut webinar, yang penting sudah baca ini panduan, satu kali webinar, satu kali buka YouTube contoh pembelajarannya, langsung oke. Itu Pak Nasir. Nah, untuk swasta, verifikasinya masuk sampai pada pernyataan yayasan nantinya. Maksudnya kita akan datangi, kemudian kita akan wawancara dengan yayasan. Yayasan siap enggak? Gitu. Yang swasta ingin mengimplementasikan. Kalau yayasannya siap, oke, aman. Gitu. Karena memang apa? Banyak hal yang harus yayasan biayai di sini. Gitu. Begitu Pak Nasir ya? Iya, siap. Oke, saya kira terima kasih. Oke. Selanjutnya penanya kedua, Kepala MTS 1, Haji Fadli, silahkan. Terima kasih Pak Anis Tomal. Subkor KSKK Bapak Haji Muhammad Nurul Huda yang saya hormati, Bapak Kasih. Jadi pada intinya saya mendengar apa yang telah dikatakan tadi. Kurikulum Merdeka ini mungkin dikarenakan nilai-nilai Pancasila itu sudah kurang di masyarakat kita, termasuk guru dan para siswa, sehingga muncul mungkin menurut saya ini muncul kurikulum Merdeka Belajar yang tadi sudah dikatakan sekitar 30-20% ini tentang nilai-nilai Pancasila yang melekat ke dalamnya. Jadi langsung saja pada inti pertanyaan, kalau ini diterapkan dan sudah diwajibkan secara bertahap dari seluruh madrasah, dari semua tingkatan, kira-kira bagaimana dengan bidang studi PKN itu sendiri? Apakah dia berdiri sendiri atau dia sudah masuk di dalam 20-30% yang di dalam kurikulum Merdeka itu? Karena kalau mendengar penjelasan tadi, dari semua bidang studi itu sudah melekat secara tidak langsung nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam bidang studi tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya untuk khusus bidang studi PKN itu,
apakah dia masih berdiri sendiri atau hilang dengan sendirinya karena dia sudah melekat ke seluruh nilai yang ada di bidang studi lain secara ekstra. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Pak Haji Fadlin Nuh, MPD. Sahabat saya. Ya. Jadi begini, terkait tadi saya luruskan lagi ini. Yang saya jelaskan tadi 20-30% itu bukan pelajaran Pancasila. Tetapi proyek kegiatan pembelajaran berbentuk proyek yang di dalamnya ada penanaman pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu, begitu. PKN tetap PKN, bahkan PKN itu 72 jam per tahun masih ada, PKN tetap masih ada. Jadi PKN itu untuk di MTS itu 72 jam pelajaran per tahun. Tetap ada, tetap berdiri. Yang 20-30% adalah kegiatan apapun yang bersifat proyek di dalamnya dalam rangka menumbuhkan, menanamkan profil pelajar Pancasila. Misalnya, seperti itu Pak Haji. Boleh? Siap. Boleh. Oke, terima kasih. Oke. Saya kira selesai untuk 2 penanya. Kalau masih ada penanya lainnya, disilahkan. Untuk ada. Dari mana? Yang dari tadi tidak sempat disebut-sebut dari awal sampai akan berakhir kegiatan tidak pernah disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu pengawas yang tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar sebesar sekali ada kali ya Kang. Oke, terima kasih. Mohon maaf Ibu pengawas, karena di layar saya memang tidak muncul. Yang muncul layar besar. DP orang besarnya dapat layar besar yang muncul. Oh begitu ya? Sorry Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memang sangat tertarik sekali dengan pemaparan tentang kurikulum Merdeka Belajar yang akan nantinya diterapkan pada tahun 2022-2023 ini. Dan terus terang kami juga selaku pengawas, baru malam ini memang kami diberikan kesempatan untuk ikut sosialisasi, walaupun hanya melalui sosialisasi, belum dalam bentuk BIMTEK, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat saya garis bawahi dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini akan dilaksanakan secara bertahap. Dengan otomatis tidak seluruh madrasah itu bisa menerapkannya. Nah, dari kata bertahap ini Pak, ini timbul pertanyaan saya. Misalnya pada tahun 2022-2023 ini kita laksanakan bertahap, misalnya baru 1 RA, 1 MI, 1 MTS, 1 MA. Nah, tidak minta-minta 2-3 tahun kemudian ganti menteri lagi. Jangan sampai berkesan bahwa ganti menteri, kita ganti lagi kurikulum. Nah, bagaimana dengan kalau kita berkiblat ke Diknas, itu kalau kriteria untuk yang bisa menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, kriterianya itu dipersilakan untuk semua madrasah atau sekolah yang berminat untuk menerapkan kurikulum tersebut. Yang kedua, Kepsek atau kepala madrasahnya ingin menerapkan kurikulum tersebut. Itu kriteria yang saya ketahui. Nah, bagaimana kita yang ada di Kementerian Agama ini sampai saat ini, walaupun hanya baru melalui sosialisasi, alhamdulillah sudah ada senior kita Bapak Nuril, alhamdulillah saya bersyukur sekali Pak. Kalau tidak ada Bapak, kami tidak tahu akan jadi bagaimana untuk pendidikan yang ada di Kota Manado. Walaupun hanya melalui sosialisasi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih bagi kami pengawas, walaupun belum ada diklat-diklat, tapi kami sangat bersyukur sekali. Jadi Pak, kalau saya lihat di Diknas itu, yang pertama dibentuk itu adalah pengajar untuk guru penggerak. Jadi yang dibentuk itu pengajarnya dulu, jangan dulu sekolahnya.
karena siapa yang akan mengajar kita kalau belum ada pengajarnya? Bahkan untuk kalau dikatakan tadi oleh Bapak Nuril bahwa ini kegiatan BIMTEK-nya itu hanya melalui webinar. Terus terang Pak, kalau berbicara tentang webinar Pak, tidak semua orang itu bisa paham kalau melalui secara visualnya itu. Bahkan karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau alangkah baiknya Pak, kayak saya sarankan untuk biar hanya sekali saja untuk Kementerian Agama Kota Manado, kita laksanakan secara luring. Walau hanya kita laksanakan di asrama haji maupun di kantor wilayah Kementerian Agama, Sulut, supaya kami Pak bisa lebih baik lagi Pak daripada mengikuti webinar-webinar seperti ini, supaya ada lebih pemantapan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi sekali lagi Pak, saya harap saya selaku pengawas kalau boleh ada BIMTEK secara luring, jangan dilaksanakan secara webinar Pak, karena ini bukan hal yang sudah lama, ini hanya hal yang baru Pak. Karena Diknas itu Pak luar biasa sekali Pak. Jadi dari pemilihan ada seleksi pengajar guru penggerak, lalu kepala sekolahnya juga diseleksi, dan setelah itu ada seleksi untuk guru-guru yang akan ikut jadi guru penggerak. Jadi bukan hanya kita diverifikasi langsung oleh Kasipendis. Jadi ada seleksi-seleksi yang nantinya, karena kalau mau melalui surat pernyataan, jangan sampai membludak yang membuat surat pernyataan semuanya harus ikut. Tapi mudah-mudahan semuanya mau ikut. Jangan sampai yang tidak ada yang mau ikut, Pak. Karena ini butuh biaya dan anggaran yang cukup luar biasa. Jadi saya kira Bapak boleh perjuangkan untuk ke pusat. Kira-kira ada, walaupun hanya di Kementerian Agama Provinsi saja, Pak. Kita buat kegiatannya walau hanya di asrama haji atau di Kanwil Provinsi, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu pengawas luar biasa. Semangat sekali. Lupa sebut tadi, Pak. Ya. Iya. Pak Anies barangkali ada mohon izin, ada tambahan sedikit yang terkait dengan PKN tadi. Ustadz Fadli, sampaikan. Ya, silakan. Silakan. Nanti sekalian menjawab. Jadi tambahan saja untuk Ustadz Fadli yang terkait dengan yang ditanyakan PKN masih ada atau tidak. Berdasarkan daripada struktur kurikulum Merdeka yang sudah saya foto, yang saya print, itu PKN tidak ada. Diganti dengan pendidikan Pancasila. Jadi PKN tidak muncul kembali, kemudian yang muncul pendidikan Pancasila untuk kurikulum Merdeka. Hanya tambahan saja dari saya yang terkait dengan pertanyaan dari Ustadz Fadli. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Baik, terima kasih. Jadi tambahan Pak Nasir tadi itu 72 jam. Jadi PKN itu tetap ada meskipun namanya tadi. Jadi bukan hilang pindah ke 20-30% tadi, maksud saya begitu. Jadi Pak Fadli bukan pindah dengan 20-30 kemudian mata pelajarannya hilang, tetap ada. Baik, saya lanjutkan ke Ibu pengawas yang menggebu-gebu tadi. Yang pertama, yang Ibu Erni sampaikan itu benar. Jadi tahapannya itu bagi yang mau, ya, bagi yang mau. Piloting itu juga bagi madrasah yang mau. Di Diknas sama, di Diknas itu nanti Ibu Erni silahkan baca lagi supaya lebih mudah. Ada buku saku, ada 110 pertanyaan terkait kurikulum Merdeka itu lengkap di situ. Apakah Pak Ibu Erni bilang ganti menteri ganti kurikulum, itu ada jawabannya di situ. Jadi ada Pak. Ya, artinya kalau terkait ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum itu tidak ada fakta ya.
Hilang suara? Hilang. Jaringan Pak Nuril yang hilang. Oh ya, mohon maaf, tadi ada telepon masuk karena saya hanya pakai internetnya dari Android sehingga langsung hilang suara. Saya ulangi. Jelas ini sudah? Jelas. Halo? Ya, jelas. Sudah ada suara saya? Ada. Oh, sudah. Jadi yang pertama, penentuan pilot project itu sama antara Diknas dengan kita. Bedanya apa? Kalau Diknas, pernyataan siap itu online. Kemudian setelah itu isi format kesediaan, kemudian isi survei online. Itu aja bedanya. Jadi sama tahapannya. Tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi. Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah isi survei itu. Sama dengan Diknas yang kita sama juga. Itu. Nah, sekarang terkait tadi, kalau Diknas itu dibentuk dulu guru penggerak. Saya, Bapak Ibu sekalian, termasuk yang dibujuk LPMP untuk ikut. Ya. Karena apa? Setelah saya hitung-hitung waktunya, tidak mungkin bidang pedis mengizinkan saya, karena harus banyak turun, sehingga saya tidak jadi ikut guru penggerak itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita diuntungkan dengan Diknas yang sudah jalan. Seluruh informasi untuk mereka sekarang kita sudah tahu semuanya. Ya, sudah tahu semuanya. Kalau Bapak Ibu Kepala Madrasah itu rajin mencuri, membuka pintunya Google terkait kurikulum merdeka, lengkap di situ. Nah, berdasarkan itu kemudian pusat Kemenak itu menetapkan saja apa langsung penunjukan siapa yang siap untuk jadikan piloting. Nah, yang ditunjuk sebagai pilot nanti inilah yang akan dilatih guru-gurunya. Nah, bagaimana terkait yang madrasah yang lain siap tapi belum pilot? Silahkan laksanakan. Nah, nanti insya Allah bidang pendis akan berkreasi juga terkait itu. Apakah nanti luring atau daring? Nanti kita tunggu. Yang jelas kita akan menyesuaikan karena kita itu mandatori, gitu. Itu Bu pengawas ya. Kita upayakan nanti. Nah, dan memang ada insya Allah Bapak Ibu pengawas, ada nanti khusus pengawas. Kita akan lakukan untuk pembekalan pengawas. Nanti ada untuk Ibu Erni dan teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Penanya berikutnya kalau masih ada, disilahkan. Tuh, orang Somanganto ini. Orang Somanganto. Cuma saya yang basuhan. 2, 3, 4, 5. Tidak ada lagi penanya selanjutnya. Yang jelas, mulai besok, kalau ada yang punya keinginan untuk menjadi target piloting project, maka silahkan membuat surat pernyataan dan dikirimkan ke Kemenak Kota Manado. Untuk Min 2 sudah lebih dulu mengirim. Walaupun baru via WA ke Pak Kasih, nanti insya Allah fisiknya akan diantarkan langsung ke Kemenak insya Allah. Dan mantap untuk Min 2. Untuk kebetulan kami tahun ini punya anggaran workshop. Jadi karena ini sudah mulai booming kurikulum Merdeka Belajar dan sudah ada KMA 237 dan 347 tahun 2002, maka 347 ya akan diarahkan workshop ke kurikulum Merdeka Belajar, dan insya Allah kita akan komunikasikan dengan Pak Nuril juga WI di Balai Diklat untuk kemudian bisa mengisi materi di kegiatan tersebut. Dan ya, mantap, bagus. Pak Kepala Kantor, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, ada.
pertemuan malam ini? Ya. Silahkan, Pak. Pertama, jangan dulu terlalu takut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Satu, bahwa suka ataupun tidak suka itu sambutan dari awal, suka ataupun tidak suka, bahwa kita akan melewati proses tahapan ini. Karena memang ini tidak dilakukan secara serentak, tapi ini secara bertahap. Memang kalau saya mencermati apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, ini sangat menarik untuk supaya kita memang pertama kali kita melakukan ini sebetulnya tugas pengawas. Ya, tugas pengawas selanjutnya dan untuk diberdayakan ke KKM-nya. Kita mengerucutkan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini kan awal kita untuk melakukan ini. Minimal kita mendapatkan gambaran dulu. Walaupun kita memang kalau membaca kurikulum Merdeka Belajar ini belum semua kita baca, cuma kita dengar. Hari ini kita hampir sudah membaca dan telah mendengar apa yang disampaikan Pak Nuril. Nah, oleh sebab itu terutama madrasah negeri. Ini yang saya harapkan untuk mengikuti persiapan ini. MTS Negeri 1, Min 1, Min 2, MAN model. Apakah MAN di tingkatan MAN itu apa itu kewenangan Kanwil untuk menetapkan itu atau usulannya dari Kemenak untuk diteruskan ke Kanwil Kementerian Agama. Ya, karena memang kalau wilayah MA itu adalah wilayah kewenangan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Zoom meeting kemarin dengan Pak Kabid, terkaitan dengan pelaksanaan penamatan dan kelulusan. Ini juga informasi tambahan. Untuk di tingkat madrasah aliyah itu melakukan penamatan atau pengumuman atau kelulusan itu di wilayah Kementerian Agama. Untuk di bawah MTS, MI dan RA itu wajib kepala kantor, sunnah Kanwil. Kalau di tingkat MA wajib Kanwil, kita menjadi sunnah. Kalau MTS, MI dan seterusnya ke bawah RA, bahwa wajib diundang kantor Kementerian Agama. Ya, sunnah kantor wilayah. Jadi itu pembagian. Dan jangan bertabrakan. Karena kalau bertabrakan itu bisa bertabrakan paling dua tuh. Dua lah. Jangan ada 5 madrasah satu hari itu untuk melakukan penamatan. Nanti distribusi tenaga itu tidak maksimal, saya kira itu ya. Kemudian yang terakhir, kita akan menindaklanjuti dengan offline. Apa yang disarankan oleh Ibu Erni, nanti kita akan mengundang lagi Kanwil secara online. Ya, secara offline. Kita akan cari tempat dan kita akan sebelum tanggal 15 kita akan offline seluruh kepala-kepala madrasah. Kita bisa acarakan apakah di MAN model atau di MTS Negeri 1 untuk mengerucutkan ini. Sehingga kita betul-betul bukan hanya sekedar terpaksa kita mengikuti persiapan ini, tetapi betul-betul kita serius supaya tahun-tahun akan datang kita juga lebih siap. Kalau memang swasta juga, saya lihat PKP itu lebih siap itu kalau saya lihat. Karena ada mantan KSKK di PKP. Ya. Dan juga madrasah-madrasah yang ada pondok pesantrennya, saya kira memiliki peluang yang bagus untuk mengikuti program ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga madrasah-madrasah yang di luar pondok pesantren. Karena dia akan terkonsentrasi. Yang paling terakhir sebelum ditutup ini, nanti Pak Nuril nanti akan jawab sedikit itu
tentang kewenangan itu untuk penentuan di tingkat aliyah. Kalau di MTS, MI dan di bawah dari itu adalah jelas kewenangan kantor Kementerian Agama Kota Manado untuk mengusulkan. Yang paling terakhir bagi para kepala madrasah dan ada juga Fasda, peserta Fasda di sini juga, ada juga para perwakilan guru dan wakil kepala madrasah. Kita nanti akan perhadapan dengan alhamdulillah terima kasih kepada kepala madrasah yang sekuat tenaga untuk mencapai verifikasi, validasi BAP emis bisa mencapai 100% dan itu saya laporkan kepada Pak Kakanwi langsung dan Pak Kakanwi langsung memberikan apresiasi. Kita 66 lembaga. Kalau memang Pak Nuril kalau selalu terlambat ya sudah resiko karena memang banyak. Karena kalau mau dibandingkan dengan mitra cuma 6 lembaga, kita antara langit dan bumi perbedaannya. Ya, sudah sewajar Manado selalu terlambat, tapi alhamdulillah dengan adanya multivitamin yang diberikan oleh kepala madrasah, tambah jamu sido muncul, tambah dengan madu hutan, alhamdulillah kita bisa maksimal dan terima kasih juga kepada Pak Mahmud yang menjadi Kapolres. Sedikit lagi dia mau naik 1 bintang menjadi Kapolda yang banyak membantu madrasah, yang operator madrasah, ya sehingga memang kerja-kerja ini memang nggak ada dana, tapi memang harus begitulah kita berhadapan dengan dunia pendidikan Islam. Yang paling terakhir, ketika ini sudah sosialisasi, maka tidak ada yang tidak tahu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kalau ada juknis yang sudah di-share bahwa tidak ada alasan untuk tidak tahu. Kami yakin sudah tahu. Mau baca dan tidak, sudah tahu. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Nuril sudah bersedia, walaupun malam ini dibatalkan isi taklim. Ditunda taklimnya nanti minggu depan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan kepada Bapak Ibu sekalian yang bertahan pada malam hari ini. Sengaja kami buat malam karena bisa di tempat tidur. Saya ini di tempat tidur ini. Ya, di tempat tidur. Saya kira itu. Terima kasih Pak Anies dan Pak Nuril. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, ada titipan pertanyaan dari Pak Kasih tadi untuk wilayah MA itu apakah ke Kemenak Kota Manado atau langsung ke Kanwil? Itu yang titipan pertanyaan dari Pak Kasih. Disilahkan Pak. Baik, tetap ini Pak Kasih. Ada rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi usulkan saja, nanti penetapan akhir itu nanti kan di kita. Oke. Jadi silakan direkomendasi saja, kecuali yang seperti model yang negeri itu bisa langsung ke kita. Tapi yang MA swasta silakan Pak Kasih dari Kemenak Kabupaten merekomendasi itu. Satu kali pengajuan. Saya kira demikian. Oke. Di Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Pak Skor KSPK, Pak Kepala Kantor Kemenak Kota Manado, saya kira sudah cukup bincang-bincang kita malam hari ini terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Insya Allah pertemuan malam hari ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan beberapa jam, kurang lebih 1 jam tadi. Dan terima kasih pada seluruh kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, kemudian guru-guru, ibu pengawas yang lupa disebutkan tadi. Iya, betul itu. Mudah-mudahan kita semua
Ada pengawas dalam lingkup juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dianugerahkan kekuatan untuk membuat gebrakan kemajuan untuk madrasah yang lebih baik ke depan. Demikian, dan kita tutup bincang-bincang malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kasih, terima kasih semuanya. Ini kepentingan kita bersama. Saya dari bidang PEDIS mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk Kota Manado. Yang pertama, lebih cepat bergerak dibanding yang lainnya. Terima kasih. Masya Allah. Pak Kabit, tadi sudah saya laporkan Pak Kabit langsung menugaskan dengan resmi karena surat Pak Kasih langsung saya teruskan ke beliau. Jadi insya Allah ini jadi perhatian kami. Terima kasih semuanya. Sukses dengan semuanya. Terima kasih. Ibu pengawas masih standby? Saya mohon lift. Ya. Oke. Baik. Oke. Jadi kalau